Bismillah. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sukses untuk semua peternak di Indonesia. Ada sebuah kiriman dari jauh. Ada yang tahu kira-kira ini kiriman apa? Nah, bukan untuk mesin penetas. Mesin penetas masih proses. Jadi ini saya cerita bahwa saya beli ini ya, alat tray. Bukan alat, tray untuk menyimpan telur. Nah, ini tray untuk menyimpan telur puyuh. Ini saya beli yang second ya, karena kalau yang baru, awal-awal saya beli yang baru, tapi ternyata lumayan harganya, sehingga saya beli yang second ya, cukup lumayan irit, karena juga beberapa bisa saya ambil kembali ya, di konsumen bisa saya ambil kembali, tapi ada juga yang memang tidak bisa diambil. Jadi kalau tidak bisa diambil kan sekali pakai gitu ya. Kalau yang baru itu jadi sayang sekali gitu ya kalau sekali pakai. Makanya saya beli yang second ya, alhamdulillah ini sudah sering ada langganan ya di penjual online, dan kualitasnya masih cukup lumayan sehingga harganya cukup bisa ditekan ya. Harganya bisa setengahnya, bahkan bisa lebih murah lagi, seperti itu ketika saya belinya dalam jumlah yang banyak. Nah, ini saya lagi membereskan telur ya. Jadi hari ini harga telur sudah kembali menuju ke harga normal ya, sudah tidak mahal lagi gitu ya. Mungkin rezekinya kemarin sudah cukup gitu ya untuk para peternak puyuh petelur agar bisa dapat penghasilan lebih ya. Apalagi harga pakan juga naik beberapa waktu yang lalu, tapi mungkin sekarang ini kembali normal karena ya hukum pasar ya, hukum demand and supply ya. Mungkin supply-nya sudah cukup banyak lagi gitu ya, sudah mulai harga normal kembali gitu ya. Nah, ini jadi tray bekas ini kualitasnya masih lumayan ya, lumayan bagus untuk pengiriman. Nah, saya pakai tray ini karena ketika saya belajar dari supplier bibit saya bahwa cara penyimpanan telur di tray ini bisa cukup baik ya untuk menyimpan telur, bahkan kata beliau sih bisa 1 bulan gitu ya telur disimpan kalau dalam tray gitu ya. Karena kalau dalam wadah seperti ini itu kalau ada telur yang bocor itu akan nempel ya. Ini nempel dengan telur yang lainnya, padahal yang bocornya misalkan cuma 1, tapi karena disimpan di dalam satu wadah maka akan nempel sehingga bisa merusak kondisi telur. Tapi kalau di dalam tray ini ya, karena terpisah satu persatu, maka kondisi telurnya relatif aman kalaupun disimpan dalam waktu yang relatif lama. Nah, jadi ini tray sangat bermanfaat gitu ya. Dalam pengiriman juga ini cukup membantu ya, karena cuman disusun dan kemudian diikat gitu. Langsung bisa kita kirim ya. Tidak banyak perlakuan yang lain. Walaupun mungkin di daerah lain kalau saya lihat di YouTube gitu ya, para senior ada yang memakai kardus, ada yang memakai plastik buah gitu ya. Mungkin karakteristik atau tradisi jual beli di setiap daerah untuk satu produk
agak berbeda-beda ya. Bahkan di Sumatera itu jualnya telur itu per satuan ya. Kalau di sini di Bandung harga telur itu per kilo, atau di Jawa mungkin ya, di Jawa harganya relatif per kilo gitu ya. Kalau harga satuan itu sebetulnya relatif lebih ini ya, karena per butir telur ini beratnya berbeda-beda ya, mulai dari 10 gram sampai 20 gram. Jadi kalau satuan harganya relatif stabil ya, seperti itu. Walaupun ya mungkin pembeli juga inginnya dalam, kalau satuan itu ingin bentuk telur yang besar gitu. Nah kalau kiloan ini mau besar mau kecil, yang jelas kiloannya tetap sama gitu ya, seperti itu. Nah, ini saya lanjutkan dulu untuk menyusun telur untuk panen hari ini. Ini panen hari ini dapat 3 kilo kurang ya. Nah insya Allah mudah-mudahan kalau sudah ada rezeki dan membeli mesin penetas, mungkin saya bisa meningkatkan lagi produksi, dan mungkin kedepannya bisa ada rencana lain gitu ya dalam proses belajar beternak di rumah ini. Sehingga prinsip yang saya pegang adalah bahwa beternak puyuh petelur ini benar-benar belajar kemandirian ya, seperti itu ya. Kalau mandiri untuk bisnisnya jelas gitu ya. Nah ini kenapa saya sisakan itu, karena 1 kilo itu biasanya tidak nyampe, ini ada 90 lubang ya, dan 1 kilo itu biasanya kurang dari 90. Maka agar seimbang beratnya tidak saya isi penuh, jadi semuanya seimbang. Walaupun kalau diisi penuh juga tidak jadi masalah, pembeli tidak ada yang komplain. Nah jadi kemandirian itu yang saya coba. Ini telur-telur yang saya sortir ya, jadi kalau ada yang jelek saya sortir. Makanya berbeda kalau di wadah mungkin ya. Kalau di wadah misalkan keranjang buah atau kardus yang disatukan ya, mungkin memang kondisi pasarnya seperti itu. Kalau saya berusaha mensortir, ada yang kurang bagus saya pisahkan. Nah jadi kemandirian itu yang saya coba pelajari gitu ya, karena kondisi sekarang ini, bahkan beberapa waktu yang lalu saya baca gitu ya, perusahaan-perusahaan startup banyak yang PHK karyawannya gitu ya. Nah artinya dari kita yang asalnya karyawan bisa belajar mandiri gitu ya. Jangan sampai kita belajar bisnis tapi tetap tidak mandiri gitu. Bisnisnya banyak bergantung gitu. Bahkan ini memang sekarang kayak pakan lah ya, masih bergantung ya kepada industri gitu. Ya, suatu saat sih mungkin kalau belajarnya masih di rumah, mungkin suatu saat bisa bikin pakan sendiri ya, mudah-mudahan insyaallah gitu. Nah sekarang tahapan saya mau mencoba membuat produksi bibit sendiri ya, dengan segala kelemahannya ya, tanpa vaksin gitu ya, kondisi seadanya ya. Pasti beda dengan bibit produksi pabrikan gitu ya, tapi ya tadi itu belajar kemandirian gitu. Jadi belajar kemandirian, nanti suatu saat ketika memang sudah terkuasai ilmunya gitu, kita benar-benar bisa mandiri untuk mengelola peternakan puyuh petelur ini ya di rumah gitu ya, dengan segala bahan-bahan yang bisa kita siapkan gitu ya, tidak tergantung harga pasar. Walaupun ya mungkin harga bahan pokoknya sama ya, harga pasar, tapi secara umum gitu ya tidak terlalu dipengaruhi oleh harga pasar ya. Berbeda dengan misalkan ayam petelur ya, yang bibitnya sendiri sudah dari pabrik gitu ya.
kemudian pakannya jelas gitu ya, bahkan penjualannya juga kadang-kadang diambil lagi sama pabrik ya. Walaupun ada beberapa saudara saya juga yang cukup berhasil untuk beternak ayam petelur gitu ya, ketika memang kondisinya sehat dan lain sebagainya, tidak ada yang mati gitu ya. Tapi kalau banyak yang mati maka itu jadi merugi gitu ya, karena harus mengganti bibit dari pabrik dan lain sebagainya. Nah ini kemandirian, itu yang sedang saya coba pelajari dari beternak puyuh petelur ini. Nah, ini yang B grade nya saya ganti, ini 45, masukkan kulkas. Ini 50 ya tipis-tipis lah, dilebihin sedikit. Ini jadi 3 kilo ya, 3 kilo ya, masih ada sisa sedikit, tapi nanti mungkin ditimbang berikutnya. Ini saya simpan dulu ya, belum saya ikat. Kalau yang sudah 5 kilo baru saya ikat seperti ini. Nah ini sudah 5 kilo. Kalau yang ini paling saya simpan aja ya. Saya simpan untuk nunggu panenan berikutnya ya. Ya namanya juga ternak rumahan ya, panenannya sedikit-sedikit ya. Seperti itu. Begitu. Ini ada pendengar. Siapa ini namanya? Hei, kamu pendengar cerita ya. Ini Jeko namanya ya. Ini juga salah satu yang saya rawat di rumah. Begitu. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya.